bagi itu kan ada sebuah pemburuan banyak itu di belakangnya itu sama ya, artinya sisanya itu sama ya, sama juga kalau misalkan saya buat n itu sampai 10, a nya sampai 10, nilai daripada min 8 dengan 2 itu adalah kongruen modulo 10 ya, artinya 8 saya bagi 10, sisanya sama dengan min 2 saya bagi 10. Kenapa? Nah, baru kita sini. Berarti N itu membagi habis A kurang B. Itu berarti A kita berapa? A kita 8, B kita min 2 ya. Berarti A sama B berapa jadinya? A kurang B berapa? A kurang min B. A min, apa namanya, 8 dikurangkan dengan min 2. Kan 10. 10 kan habis min 10. Maka 10 habis bagi A kurang B, sama seperti itu. Bentuknya nih, kalau apa namanya, kalau 10 habis dibagi 10, maka A kurang B kan 10, sama dengan 1 kali 10 kan? Ya, 1 kali 10. Ini boleh juga saya ganti, misalkan 2 dengan 22. A-nya 22, B-nya 2. Nah, jadinya salah. Berarti 10 kan habis membagi 22 kurang 2 kan? Kan 20. Hanya 2 sekarang jadi di bawahnya kan? Hanya 2. Atau saya ganti letaknya itu A sama dengan KN tambah B. Berarti B-nya kan sisa sekarang. Maka B sama dengan A mod N. Perhatikan. Yang di kiri itu pakai 3 garis. Itu yang artinya kongruen. Ini adalah sama dengan. Kalau A saya bagi dengan N, sisanya B. Sama dengan, belum sama dengan. Ya. Paham sekarang ya pengertian ini? Iya, apa ya? Nah, ini saya buatkan di bawahnya itu contoh 15. Kalau 15 kita bagi 7 sama nilainya 19 bagi 7. 5 bagi 7 berapa? Sisanya 5 kan? 5 bagi 7 sisanya berapa? 5 aja kan? Habis 14 kan? Kan sisa 5 kan? Berarti itu 5 kongruen dengan 19 mod 7. Karena sisa baginya kalau kita bagi 7 sama. Ya? Karena 5, kalau saya tulis dalam bentuk kedua itu 5 dikurangkan 19 kan sama dengan min 14. Min 14 kan habis dibagi 7. Sama juga 11 kemudian dengan min 11 kemudian 10 min 7. Karena kita dapatkan adalah kalau kita jumlahkan min 11 ditambahkan dikurangkan dengan min 10 min 21. Min 21 habis dibagi 7. Dan seterusnya contoh. Kemudian sifat kekongruenan tadi ya. Ini yang sering kita pakai itulah yang nomor 7 itu. Kayak kemarin 2009 mau 10 misalkan ya. Kan berarti kan yang tinggal apa? 2009-nya kan 200 kali 10 kan? Jadi kalikan dengan 10. Kan habis dari 10 nih, sehingga tinggal 9 saja. Jadi yang sifat yang nomor 7 itu jadi A N ditambahkan dengan B mod N. Berarti A kali N dibagi dengan N kan 0 gitu. Sehingga tinggal B saja. Ya, maka tinggal B pangkat K. Ya. Nah, ini yang saya sudah catatan kemarin. Kalau seandainya N-nya itu, modulonya itu adalah kelipatan 10, ya, maka kita cari adalah pengulangannya. Pada dari kalian kan, pengulangannya. Kalau dia N sama dengan 10, berarti cukup kita lihat 1 digit terakhir. Kalau N sama dengan 100, 2 digit terakhir. Kalau N-nya sama dengan 1000, 3 digit terakhir dan seterusnya. Selanjutnya, pahami juga rumus eksponen ini, pangkat ini. Apa itu? A pangkat N dikalikan dengan A pangkat N, maka pangkatnya kita jumlahkan. Ya. Kemudian kalau A dibagi dengan A pangkat N, A pangkat N bagi A pangkat N, maka A pangkat N kurang N. Sementara kalau A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N, A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N, sama dengan A pangkat N kali N. Kemudian A pangkat N, A kali B dipangkatkan sama dengan A kali A pangkat N kalikan B pangkat N. Kemudian A per B pangkatnya sama dengan A pangkat bagi dengan B pangkat. Ya, ini yang kita peroleh. Nah, ini fungsi ular kemarin, kemudian fungsi format kemarin ya. Format kan ini setara dengan bawah itu. A pangkat B kurang 1 kemudian 1 mod B dan seterusnya. Ya, ini terdapatkan. Ya, sama Wilson, ini N kurang 1 faktorial sama dengan 1 mod N. Baik, ini ke formula Legendre. Nah, coba kita lihat. Yang kemarin yang sudah kita jalankan, yang nomor 1 saya yang nomor 2 belum ya? Nomor 2 belum kan? Coba
Cuma nomor 2 itu Anda cari sekarang. 2 pangkat 2003 mod 10. Paling berarti ada 2 cara kan? Bisa menggunakan rumus apa namanya? Tapi ini kan mod 10 itu kan bukan bilang prima. Tak bisa kita gunakan secara format. Ya. Maka caranya adalah karena 10 n-nya sama dengan kelipatan 10, bisa kita lihat 2 itu kelompok digitnya berapa? Ulangan. 1 digit belakang. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 2 lagi seperti terakhirnya. Oke, berulangnya 4 kan? Itu mudah kita cari. 2 pangkat 23 mod 4. Mod 4 itu kan 2 pangkat 2. Cukup kita lihat 2 kali terakhir. 0 itu dia, kita bagi dengan 4, berapa sisanya? 3. 3 ya, akhirnya apa? 2 pangkat 23 mod 3 sebanyak 3, berarti 2 pangkat 3 mod 10. 2 pangkat 3 8. Maka jawabannya nomor 2 nya adalah 8. Ya, 8 jadi. Yang nomor 3 udah kita bahas, udah ya? Udah. Nomor 4 udah ya? 5 sudah. Sekarang coba kalau nomor 6 ini, coba nomor 6. Saya catat 6 belum ya? Ini silakan kalau mau di apa namanya? Difoto. Bisa hapusnya, bisa buat baru. Nah, sekarang kita akan melihat adalah jika 10 faktorial mod X sama dengan 0, maka manakah dari berikut ini yang tidak bisa memenuhi sebagai X? Tidak bisa memenuhi sebagai X. Ya. Nah, nggak salah buat ininya. Itu nggak apa-apa. Saya tulis saja dulu. Adalah kita cari dalam bentuk faktorisasi prima dari 10 faktorial itu. Oke, 10 faktorial sama dengan kan 10 kali 9 kali 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maka 10 itu dapat kita ubah menjadi 2 kali 5, faktorisasi primanya. 9 itu adalah 3 kuadrat. 8 itu adalah 2 pangkat 3. 7 adalah 7. 6 itu adalah 2 kali 3. 5 adalah 5. 4 itu 2 kuadrat. Kemudian 3, 2, 1. Sekarang kita lihat yang 2 semua. Yang 2 semua. Yang 2 semua itu yang pertama 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 1. Artinya pangkatnya itu jumlahkan. 1, 3, 4, 6, 7. Ya. Ya 1, 4, 5 ya. 1, 4, 5, 8. 2 pangkat 8. Sekarang yang 3. 2 tambah 1 tambah 1. 3 pangkat 4. Kemudian yang 5 pangkat 2. Yang 7 pangkat 1. Ke 7 aja kita tulis. Kan ya? Ini jadinya. Jadi artinya 2 pangkat 8 kemudian 10 faktorial itu sama dengan 2 pangkat 8 kali 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 kali 7. 7 pangkat 1. Nah sekarang, dia mengatakan adalah jika 10 faktorial X sama dengan 0, maka yang manakah dari ini yang tidak bisa memenuhi sebagai X? Yang tidak bisa itu artinya bukan faktornya. Ya, kalau faktornya pasti kita bagi X itu sisanya 0 kan? Yang tidak 0. Nah, pertama, kita lihat dia bukan kelipatan 2. Karena kan ini kelipatan 2 kan 10 itu kan ada
Kalau kita lihat sih kan bisa kan sesuatu putaran 2. Nah, berarti untuk jawaban kita di sini, saya copy jawabannya. Nanti yang ini. Kalau seandainya bilangan itu habis bagi 2, maka ini adalah bukanlah merupakan faktor dari dia. Ya. Ada nggak yang habis bagi 2 di dalam itu? Yang mana? Yang B dan yang E kan? Kan ya? Nah, berarti itu bukan. Ya, karena dapat kita ubah. Ya. Nah, sekarang berarti tinggal jawaban kita antara A, C, dan D. Yang terbesar antara semuanya mana itu di antara yang terbesar? A ya. Coba A itu diperiksa. Ada nggak mengandung yang dalam ini? Saya dalam bentuk faktor prima. Artinya 14 bisa nggak bagi 3 itu? Bagi 2 itu? Ya, bisa ya. Bagi 3 bisa nggak? Kalau bagi 3 apa kemarin? 1 tambah 4 tambah 1 tambah 7 tambah 5 apakah habis bagi 3? 1 tambah 4, 5 tambah 1, 6 tambah 7, 13 tambah 5, 18. 13 tambah 5 kan 18. Berarti itu habis bagi 3. Bagi dengan 3. Sekarang apalagi sisanya habis dengan 3. Ya. Nah, kalau sisanya itu memenuhi, maka itu sebagai jawabannya nanti. Memenuhi bisa kita masukkan ke dalam itu. Ya. Coba kita lihat bersama ini. Ini apa jadinya? Pertama kita bagi 3 nih. Bagi 3. Berarti ini 12 bagi 3. Dapatnya adalah 4 ya. 4. Berarti tinggal ini 2 ya. 21. 7. 7. Kemudian 2. 5 ya. Ini 7, 6, 15, 5. Nah, sekarang bisa nggak bagi 3 ini? Bisa ya? Ini kan 18 lagi jumlahnya. Kita bagi 3 lagi. Bagi 3 ini. Berarti dapatnya 1. 1 berarti 17. 17 berarti 5. Ya, 5 berarti ini 22. 22 berarti 7. 21, 15, 5. Ya. 15, 75. Berarti ini 15, 75 kan ada di sini. Sama kita mencari ini nanti. Kita cari aja ini dulu. Adalah bagi 3 lagi ya. 3. Ini berapa? 5. Kemudian 2, 5. Ini kita bagi 3 lagi. Bisa ya, 12 bagi 3 lagi. Ini jadinya berapa? 525 berarti dapatnya 175. Ini nggak bisa lagi ya, bagi 3 nggak bisa ya, karena jumlahnya adalah 13. Sekarang bagi 5, bilang primasanya 5. Habis bagi 5 berarti ini dapatnya adalah 3, 25, 35. Bagi 5 lagi dapatnya 7. Berarti artinya berapa? Bilangan ini sama dengan, bilangan atas sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 kalikan dengan 5 pangkat 2 kalikan dengan 7. Kan bisa kita masukkan ke sini. 3 pangkat 4, 5 pangkat 2 ke 7 kalikan dengan 2 pangkat 8. Kan bisa bagi. Berarti dia habis membagi bilangan ini. Ya. Ya. Maka manakala berikut yang tidak. Sekarang berarti yang tidak. Ini berarti habis membagi. Paham ya? Yang habis membagi. Yang ini juga habis membagi. Ini kan 2 dari dalamnya ini. 2 bisa kita ambil yang ini. Habis membagi dia. Ya. Karena dia bilangan ini. Kemudian sekarang yang ini berarti habis membagi juga ya. 575 ini kan kalau kita dapatkan 1575 ini apa jadinya di sini? Kan mulai di sini ya. 3 kali 5 kuadrat sama dengan ini. 3 kalikan dengan 5 kuadrat kan mulai di sini ya. 3 kali 5 kuadrat kali 7. Ini. Nah, sekarang saya ambil lagi yang ini, saya periksa lagi. Oh, ini tidak ya.
Ini tidak. Tinggal yang mana lagi yang harus kita periksa? Yang ini kan. Ini kan 2025 lagi ya. Ini yang kita periksa lagi. Kita periksa. Bagi berapa? Bagi 3 ya. Kan 9 jumlahnya. Bagi 3. 6. Kemudian ini 2, 6, 7, 15. 6, 7, 5. Ya. Kemudian bagi 3 lagi. Berarti 2, 5. Bagi 3 lagi. Bagi 3 lagi 7, 5. Bagi 3 lagi 25. Bagi 5. Kemudian ini 5. Ya. Maka kita dapatkan berapa ini? 3 pangkat 4 kalikan dengan 5 kuadrat. Ya. 3 pangkat 4 kalikan dengan 5 kuadrat. Berarti Anda lihat ini bisa juga kan? Kan bisa juga ini. 3 pangkat 4 kali 5 kuadrat. Ya. 3 pangkat 4, 3. Jadi ini sama dengan, kalau kita lihat, sama dengan 3 pangkat 4 kali 5 kuadrat. Ya, 5 kuadrat. Kan bisa sama soalnya. Kan yang ini jadinya 2 buah ini kan? Benar ya? Sekarang coba yang ini, yang saya ambil 3584 ini. Ya, 3584 yang ini coba kita uraikan. Ini kan yang tidak oleh dia kan? Yang tidak. Berarti 3584 kalau ini kita ambil, ini berapa jadinya? Bagi ini 2 ya, bagi 2 ya. Bagi 2 maka hasilnya berapa? 1 berarti 15, 7, 8. Ini 7 berarti 9 ya, 92 benar ya. Ini tadi 31 berarti ini sisa 1 ya, 1 berarti 15 di 7 sehingga 1 juga 18 berarti 9, 4, 2. Sekarang kita bagi lagi ini, bagi 2 lagi ya, bagi 2 maka dapatnya adalah 8, 9, 6. Bagi 2 lagi 4, 4, 8. Bagi 2 lagi 2, 2, 4. Bagi 2 lagi 1, 1, 2. Bagi 2 lagi 5, 6. Bagi 2 lagi ini menjadi 2, 8. Bagi 2 lagi 14. Bagi 2 lagi 7. Jadi artinya berapa ini? Sama dengan 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di 2 pangkat 9 dengan 7. Ini hanya 2 pangkat 8 tertinggi. Nggak bisa dimasukkan kan? Nggak bisa dimasukkan ya. Maka jawabannya adalah yang ini. Yang ini bisa dimasukkan. Coba yang ini bisa 22 berapa? 2268. Coba 2268. Coba kita jalankan lagi. Pasti bisa dimasukkan ke sini. Berarti 2 1, 1, 3, 4. Ya. Ini 2, 5, 6, 7. Ya, 5, 6, 7. Kemudian bagi 2 lagi, bagi 2 nggak bisa lagi sekarang. Bagi 2 nggak bisa, kita bagi dengan berapa? 3. 5 tambah 6, 11, 18, bisa bagi 3 ya. Bagi 3. Berarti bagi 3 ini 1, kemudian 26, 8 ya, 24, 37, 9 ya. Kemudian ini 18 lagi, bagi 3 bisa juga. Berarti 6, 63. Ini nggak bisa bagi 3 lagi ya. Bagi 3 masih bisa, 9 yang masih bisa. Bagi 3 lagi 2, 21. Bagi 3 lagi 7. Maka sama dengan apa? 2 kuadrat kali 3 pangkat 4 kali 7. Bisa kita masukkan ke sini ya? 2 pangkat 4 bisa masuk. Yang tidak bisa masuk itu yang mana? Yang ini tadi. Yang ini nggak bisa. Karena duanya pangkat 8, padahal ini pangkat 9 kan? Yang bisa masuk deh. Sementara yang lain yang manapun yang ini bisa kita masuk ke sini. Itu faktornya. Ini bukan faktor. Maka jawabannya itu adalah yang ini. Ya, seperti itu yang kita dapatkan. Jadi cari faktor primanya dulu, lalu dari itu kita ambil. Ya.
sementara yang lainnya adalah memenuhi. Ini jawaban yang tidak memenuhi adalah yang jawaban E ya. Baik, silakan di foto. Dah. Oke, kita lanjut. Lanjut sekarang. Yang mana udah kita bahas kemarin, kita lewat ya. Baik. Nomor 6 sudah. Nomor 7 sudah belum? Belum. Nomor 7 sekarang ya. Saya buat aja ini, sambil ini. Oke. Ya, coba nomor 7 ini Anda perhatikan. Ini kan mod 100. Ya, lihat pola kemarin. 7 itu berapa kemarin kalau 2 digit sekarang? 2 digit. Jadi kita perhatikan. Ini kan karena mod kelipatan 10 kan? Kan 2 ini. 2 digit terakhir. Ini 1 digit. Berarti dengan demikian untuk cara permudahnya coba 2 digit terakhir itu 7 itu. 7 pangkat 1 sama dengan 07 ya. 7 pangkat 2 sama dengan 49. 7 pangkat 3, nah ini sampai kongruent. 43. 43 terakhirnya kan, terakhir kan? 7 pangkat 4, maka kongruent dengan 01 ini. Ya, sementara 5 ini, satu digitnya pasti 5. Berapapun pangkatnya pasti 5, satu digit terakhir. Dengan demikian, dari soal yang ini, kita buat adalah ini sama dengan 7 pangkat 7.700.000 mod 4, karena ini berulangnya 4 kali ya, maka mod 4. Kemudian modkan dengan 100, itu tambahkan dengan 5 pangkat 5.555.555.555. Kemudian modkan dengan 10. Coba kita lihat. 5 pangkat 1 5 pangkat 2 5 itu terakhirnya kan? Akhirnya berapapun nanti adalah 1 jadinya. Ya. Jadi berarti kita modkan karena dia 1, maka ini adalah 1. Dengan demikian kita dapatkan apa ini? 7 juta dibagi 4 sama aja 7 bagi 4. 7 juta sekian bagi 4 sama aja 2 digit terakhirnya bagi 4. 2 digit terakhir bagi 4 berapa sisanya? Berapa sisanya? 1 ya, 76 ya. Habisnya jadi 1. Di 7 pangkat 1 mod 100 ditambahkan dengan 5, berapapun pangkatnya tetap 1 di terakhirnya adalah 5, tambahkan dengan 5, maka jawabnya adalah sama dengan 13 ya, 5 mod 10 maka jawabannya adalah 7 tambah 5 adalah, kita peroleh nilainya adalah 12. Jawabannya. Ini jawabannya adalah yang B ya. B yaitu 12. 12. Baik. Kita penuhkannya satu lagi di dalam ini supaya nanti bisa difoto. Nomor berapa lagi? 7 sudah, 11 sudah ya. 11 sudah kemarin? Nomor 11? Nomor 8 ini? Belum? Belum ya? Baik, kita lihat. Kalau belum? Nah, ini nggak bisa pengulangan. Karena di belakangnya bukan kelipatan 10 kan?
sekarang yang jadi 11. Jadi artinya sekarang apa? 11 pangkat berapa yang dekat ke kelipatan 41? Kalau 11 dengan 41 terlalu jauh. Sekarang seandainya 11 saya kuadratkan. 121. Benar? Kemudian 41 itu kali berapa yang dekat ke situ? 3 ya? 1, 2, 3. Maka saya buat sekarang, jadi di sini saya buat adalah sama dengan, jadi saya buat di sini, sama dengan 11 pangkat 2, berarti di luarnya tinggal 50 kan? Mod 41. Ini nih. Nah, 11 kuadrat itu berapa? 121. Berarti 121 kemudian dipangkatkan dengan 50 mod 41. Ya. Kemudian sama dengan ini tadi kalau saya kalikan 3. Berapa jadinya ini? 3 kalikan dengan 41. Saya tambahkan dengan ini berapa jadinya? 123 kan? Berarti harus saya kurangkan dengan 2 kan? Benar? Karena saya punya 121. Benar. Kelipatan ini kan 3 kali 41 itu berarti menjadi 1, 2, 3. Supaya sama saya kurangi 2 kan? Pangkatnya adalah 50 mod 41. Ini 3 kali 41 saya bagi itu kan 0 sisanya. Kalau 0 kan tinggal apa? Min 2 pangkat 50 mod 41. Karena bilangannya adalah bilangan, pangkatnya adalah bilangan genap, maka minnya di plus jadinya kan? Maka jadi ini sama artinya dengan 2 pangkat 50 mod 1. Ya. Nah, sekarang tinggal 2 lagi. 2 ini yang kita lihat lagi. 2 pangkat berapa yang dekat ke kelipatan 41? Kalau 2 pangkat 5, 32 jauh. 2 pangkat 6, akhirnya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? 1, 28 ya. Berarti saya buat pangkat 7 ini. Sama dengan 2 pangkat 7. Nah, kalau pangkat 7 supaya jadi 50, ini saya dengan 7 ya. Saya kalikan dengan 2 pangkat 1. Kenapa? Karena 7 kali 7, 49. 49 tambah 1 kan 50 jadi. Mod 1. Berarti sama dengan 2 kali 7 ini berapa? Sama dengan yang dekat dengan ini jadinya adalah kan 3 kali 41 saya buatnya. 3 kalikan dengan 41 ini jadi berapa? 1, 2, 3. Saya punya 128. Berapa? Berarti harus saya tambahkan dengan 5 kan? Kan ini kalau pangkat 7 sudah 8 kan? Tambah 5. Maka ini pangkat 7 kalikan dengan 2 mod 41. Ini jadi 0 kan? Benar? Jadi 0. Maka tinggal apa? 5 pangkat 7 kita kalikan dengan 2 mod 41. Nah, sekarang sama juga ini. 5 pangkat 3 dengan ini. 41. 5 pangkat 3 itu, maka saya buat sekarang adalah sama dengan ya, 5 pangkat 3. Berarti di luarnya kalikan dengan 2 ya. 2 kali 3, 6. Kalikan dengan 5, kalikan dengan 2 mod 41. Ya. Kemudian yang ini berapa? 125. Saya punya kelipat ini berapa? 123. Maka saya isi dengan 3 kali 41 baru 123. Saya punya 125. Maka saya tambahkan 2 kan? Benar ya? Kan sama dengan 5 pangkat 5, 125. Pangkat 2 kalikan dengan 5 kali 2, kalikan 10 mod
sama dengan, berarti ini kan 0. 0 dengan 1 ya. Tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kalikan dengan 10 mod 41. Maka akan sama dengan 40. Jawabannya. Coba kita lihat di lembaran sini, jawabannya berarti yang mana? Yang E ya. E jawabannya. Baik, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan di sini. Pak, Ya. izin bertanya Pak. Ya. Masih agak bingung Pak, kenapa yang 3 kali 41 bisa menjadi 0? Coba ingat ini 3 kali 41 itu kan kan habis lagi 41 ya. Ini sisa kan habis lagi 41. Berapa sisanya kalau makanya saya buat nih 3 kali 41 belakang kan kelihatan dia habis lagi. Ingat rumus yang tadi itu yang saya jelaskan tadi, yang kita punya tadi adalah yang di sini. Rumus yang ke-7 tadi ya. Nah, yang ke-7 itu AN tambah B pengakar kan mod N. Kan mod N di sana. N-nya kita ganti dengan 41 kan? Berarti A-nya 3 kali 41 kan pasti habis bagi 41 kan? Ya, maka dia 0. Sisanya 0, nggak dapat sisa dia. Sehingga sisanya yang B tadi. Itu jadinya. Paham ya? Baik, yang ini jadinya. Kita jadikan itu maka 3 kali 1 nanti dia 0, sehingga tinggal karena kalau kita 1 dia pasti 0 kan? Sisa baginya 3 kan? 3 kali 41 dibagi 41 sisanya 0 pasti baginya 3. Sementara bilang kita kan 121 tadi supaya sama dengan ini kurangkan 2 aja kan? Kan kurang 2 aja. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke. Lanjut soal selanjutnya. Ya, soal selanjutnya. Ini silakan kalau di foto udah betul. Lihat soal selanjutnya. Yang nomor 9 sudah ya. Nomor 10. 9 sudah kemarin. Nomor 10. Coba Anda cari berapa hasilnya ini. Berapa hasilnya? Saya perbesar ya supaya bisa lebih ini saya bisa lihatnya nanti saya panjangkan. Berapa hasil? Mau 13. Apa nilainya? Coba cari dulu. Berapa? Kita yang bulan puasa 3 kali ya, nanti mungkin habis lebaran lagi puasa akannya ya pelatihan yang jelas yang sekarang 3 kali. Yang ini gimana? Kayak bagi biasa aja, kan nggak terbiasa aja, sama juga. Waktu kita SD dulu, pas bagi disuruh bagi biasa kan bingung juga kan. Ini seperti itu yang sebenarnya. Coba kita lihat 35 dulu. Cari kelipatan 13 yang nilainya kecil sama dari 35. Berapa itu? 26 kan? Ya. Kelipatan 13. Ke 13, 26, habis 26 berapa lagi? Kalau kita 39 dan ke atas ya. Sekarang yang kecil sama dengan 35 itu berapa? 2. Berarti 26 kan? Kan 26. Saya isi di 26. Hasil kalinya kan 2 itu. Artinya 35 bagi 13 hasilnya adalah 26 kan? Ini kan saya buat 26 di sini. Sisanya berapa? Sisanya 35, 5 dikurangkan 9. 9 kan turun 3. Ya. Sekarang setelah itu berapa? 6 kali 13. Berapa jadinya? Cari kelipatan 13 yang kecil dari 93. Kalau 6 berapa jadinya itu? 6 kali 3 6 78. 78 masih kurang. Kalau kalikan 7 17
7 kali 3, 21. Berarti 91 ya? 91 kan? Kan karena ini kalau kali kita 7 kali 3, 21, jadi akan 7 tambah 2 kan 91 kan? Berarti sisanya berapa? 2. Turun berapa? 6 habis. Maka sampai di sini habis dibagi 13. Ya, ulang lagi di sini. Ulang lagi. Berapa? 39. 39, 52 ya. Kan kalikan 4 ini. 4 kali 3, ini 52 ya. 52 berarti 1, 6. Berarti 13. 3, 36. 36 berarti 26. Berarti 10. Turun 4. Sempat habis. Habis lagi ya. Sempatnya habis. Ulang lagi ini 17. 13. Kemudian 46. 46. 39. Berarti tinggalnya berapa? 7, 8. Habis. 8 habis. Maka ini habis. 26 habis. Ya, sekarang 83 kita lihat lagi. 78 ya. 78 maka tinggal 52 habis juga. Ya, 52 kan habis. 52 habis. 1708 sama 28 habis. Supaya ini kan habis. 26 habis juga. Nah, tadi kan 832 habis. Ini 834. Berapa sisanya? 832. Ini kan 832. Ini 834. Berapa sisanya? 2. Maka sisanya adalah 2 ini. Kenapa? Ini kan 832 kan habis. Sementara kita punya 834. Berarti supaya habis kan sisanya 2 kan? Maka semua ini sisanya adalah jawabannya 2. Sekarang kita lihat adalah yang jawabannya 2 itu berapa? C ya. C jawabannya. Seperti itu. Kan nggak sulit. Kan yang ini kita lakukan pertama kita belajar pembagian untuk di SMA, SD itu kan seperti ini kita membaginya kan sama kan. Tapi kita mengertinya kan sisanya itu berapa? Kita bagi. Polanya dia berbeda. Kita lihat. Ini jawabannya 2. Baik, selanjutnya. Yang mana lagi? Yang ini sudah nomor 211. Sudah. Satu langkah jalan ketemu itu. Satu langkah ketemu itu nomor 11 itu. Berapa? 27 mau 26 berapa? Berapa sisanya? 1 pangkat 2016 2018 1. Maka jawabnya 1. Satu langkah cuma. Iya. Kan itu? Satu jawabannya. Kemudian nomor selanjutnya sekarang ini. Tentukan nilai dari M dari bentuk 2 tambah 5 mod yang ini. Coba. Pilih dulu. Ini. Saya buat aja ininya. Tahu ini. Oke, ya. Coba kita ya. Berarti dari kita punya 2M tambah 5 mod 1 sulang. 2M ditambah 5 mod 9 4 kali 83 sama dengan 6 kan ya? Jadi 24 tambah 5 ini sesuai dengan yang kita punya ini di rumus di sini kan ada 4 buah. Nah yang ini saya punya dalam bentuk yang ini, saya jadikan atas ini, berarti A kurang B kan.
A kurang B. Itu yang sama. Atau yang satunya seperti ini, kongruen. Maka saya ganti itu adalah sama dengan 6. Maka artinya apa? Artinya dari bentuk ini itu 2M tambah 5, kemudian saya kurangkan dengan 6, itu sama dengan 999,983 kalikan dengan K. Nah, yang K ini saya ganti dengan 1. Kenapa saya ambil 1? Karena saya cari bilangan yang terkecil nih. Akhirnya kalau sama dengan 1, ini saya buka kurung, jadinya apa? Berarti 2M dikurangkan 1 sama dengan 999,983. Akhirnya ini saya dapatkan adalah M-nya sama dengan 999,984 saya bagi dengan 2. Maka dapatnya berapa ini? Sama dengan dapatnya adalah 4. Ya, ini tambah 4 jadi 19. 19 berarti dapatnya 9 ya. 99942. Ya. 942. Ini yang kita dapatkan tadi. ya. Ini nanti 8, 18, 9 ya. Ada 1 depannya. Lalu 4 bagi 2, 2. Nah, jawabnya adalah yang ini. Jadi 4, 9, 2. Berarti di sini jawabannya mana? Yang ini. Yang 2. Yang ini, yang B jawabannya. Yang B. Baik. Nah, sekarang yang kita coba nomor 13 sudah? Belum. Coba nomor 13. Ya, buat di bawahnya kita, Pak. Bisa nyambung. Nomor 13. Nah, sekarang yang ini. Apa nilainya? Coba Anda cari dulu. Cari dulu yang ini. Boleh di atasnya dirubah atau boleh di bawahnya dirubah. Nilai dari 2002 pangkat 2000. Karena mau 10 kan udah kita lihat. Kita udah tahu tadi. Itu ulangan 2 berapa tadi? 3 berapa? Atau langsung kali aja di 2. Bisa juga. Bisa buat. Di ini sama dengan sebuahnya. Sama dengan. Berarti yang ini saya rubah pangkat 1000. Berarti 2 pangkat 1000 kalikan dengan 2 pangkat 1016. Kan kita jumlahkan seolah ya. Kalikan lagi dengan 3 pangkat 1000. Kalikan lagi dengan 3 pangkat 1017. 1017 saya bagi dengan 6 pangkat 1000. Nah, sekarang kan ini bisa 2 pangkat 1000 kalikan 3 pangkat 1000 kan 6 pangkat 1000 jadinya. Ya. Berarti saya ambil adalah 6 pangkat 1000
kalikan dengan. Berarti ini saya buat apa? Ini kan 2016. Nah, 16 dan 17 ya. Berarti ini saya buat kalikan dengan 6 pangkat 1016. Kita kalikan dengan 3. Kan ini saya ambil, ini ambil 2016, ini ambil yang 3 2016 juga. Kan ada satu buah 3 di luarnya kan? Ya, ini 3 pangkat 1017 menjadi apa? 3 pangkat 1016 kalikan 3 pangkat 1 kan? 3 pangkat 1 kan ini saya ambil. Nah, yang ini sama-sama saya kalikan dengan 2 pangkat 2016. Ini dibagi dengan 6 pangkat. Ini kan habis. Ya, habis. Sekali lagi dia mod 10 ya. Sekali lagi mod 10 ini sama dengan, berarti ini sama dengan, kalau kita buat mod 10 berarti 6 pangkat 1016 kalikan dengan 3 mod 10. Nah, sekarang kita lihat mod 10 6 itu. 6 kan mod 10 berarti pengulangan kita lihat. 6 pangkat 1 di terakhir, seri terakhir 6. 6 pangkat 2 36, 6 juga. 6 pangkat 3 6 juga belakang. Artinya berapapun pangkatnya, kalau kita modkan dengan 10 hasilnya pasti 6. Maka hasilnya akan sama dengan 6 kalikan dengan 3 mod 10. Maka dapatnya adalah 8. Coba kita lihat di jawabannya. Di jawabannya adalah I. Baik, silakan. Kalau mau foto silakan. Oke. Pak, Ya. boleh diulang lagi Pak? Yang mana? Pengalian 2 pangkat 1000 2 pangkat 1000. 16. Nah, tadi kita punya 2016 pangkatnya. Oke, kita pecah. 2016 dapat saya ganti menjadi 1000 tambah 1016 kan. Berdasarkan rumus perpangkatan, kalau pangkatnya kita tambah, maka bilangnya kita kali. Kalau X pangkat A ditambah B, X pangkat A tambah B sama dengan X pangkat A kali X pangkat B. Ya, nah itu kita pakai sekarang. Kita mempunyai 2 pangkat 1000 tambahkan dengan 1016. Kan menjadi apa? 2 pangkat 1000 kalikan 2 pangkat 1016. Ya, hal yang sama, kalau dia 2017 itu 3 itu, maka 3 pangkat 1000 kalikan 3 pangkat 1017. Saya ingin habis dengan di bawah. Berapa di bawahnya? Kan 6 pangkat 1000. Itu sudah selesai menggunakan 1000-nya itu. 2 kali 3 kan 6 sekarang. Ya, ambil yang bagian 1000-nya saja. Berarti 2 pangkat A kalikan dengan 3 pangkat A akan sama dengan 2 kali 3 kurung pangkatkan dengan A. Ingat dari rumus yang tadi ada kita dapatkan itu. Nah sekarang berarti yang pangkat 1000 udah terpisah menjadi yang 6 itu, 6 pangkat 1000 jadinya kan. Nah sekarang yang 3 itu kan yang tinggal sekarang adalah 2 pangkat 1016 dengan 3 pangkat 1017. Yang 3 itu saya pecah, tapi di sini langkahnya nggak saya buat. Yang 3 itu pangkatnya berapa? 1016 tambah 1 kan. Yang 1016 itu 3 pangkat 1016 sama-sama saya kalikan dengan 2 pangkat 1016. Kan jadi 6 pangkat 1016 ya kan? Sementara yang 3-nya ada 1 yang ada di luarnya. Paham ya? Nah, sekarang baru yang 6 pangkat 1000 sama-sama kita coret. Dapatlah yang di bawah itu. Ya, dapat yang, tapi jadinya apa? Kalau 6 pangkat 1000 kita coret, maka yang tinggal sekarang apa? 6 pangkat 1016 kalikan 3 mod 10. Nah, sekarang adalah pola 6 itu kan berpangkat lah. Kalau 3 itu kan 3 mod 10 kan 3. Ya, sekarang yang tinggal kan yang 6 itu. 6 itu karena di belakangnya adalah mod 10 seperti teori kita tadi. Kalau di belakangnya kelipatan 10, maka kita lihat berapa digit di belakang. Karena 10 satu digit yang kita lihat. Maka 6 itu satu digit. 6 pangkat 1, selanjutnya adalah 6. 6 pangkat 2, 6 juga. 6 pangkat 6 juga. Artinya berapapun pangkatnya di belakangnya adalah 6. Tidak peduli kita. Ya, akhirnya 6 pangkat 1016 mod 10 akan sama dengan 6.
kalikan 3, 18 bagi 10 sisanya 8, 18 kami serata itu. Oke. Bisa lebih bagus pada itu kalau ada kurangnya ditanyakan aja. Ya. Baik, supaya kita lebih. Baik, sudah betul ya? Sudah. Ya. Baik, yang baru. Sudah. Nah, sekarang yang soal ini. Kita tambahkannya. Oke, tentukan digit kedua. Ini digit kedua. Dari belakang, dari bilangan 111 pangkat 113. Ini 13 ya? Ya. Oke. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah, soalnya kita itu adalah, kita cari dulu. Berarti 111 pangkat 112 pangkat 113. Berarti digit kedua kita anggap mod 2 mod 100 dulu. Mod 100. Oke. Berarti jadinya berapa ini? 111 dibagi dengan 100 berapa sisanya? Ya, 11 ya. Maka 11 pangkat 112 pangkat 113 mod 100. Ya. Nah, baru sekarang karena mau 100 lebih baik yang 11 kita lihat polanya. Kita polanya. Apa polanya? Pertama kita lihat dulu. 11 pangkat 1 sama dengan 11. 2 digit ya. 11 pangkat 2 21. Kan 2 digit bukan 1. Kalau 1 digit 1 belakang semuanya. Ini 2 digit. 21. 11 pangkat 3 pasti 31 belakang. Kongruen ya, sebab kongruennya enggak sama dengan kongruen. Kemudian 11 pangkat 4 kongruen dengan 41. 11 pangkat 5 kongruen dengan 51. 11 pangkat 6 kongruen dengan 61. 11 pangkat 7 71. 11 pangkat 8 kongruen dengan 81. 11 pangkat 6 7 8 9 kongruen dengan 91. Dan 11 pangkat 10 kongruen dengan 01. Akan kalau kita katakan 11 lagi jadinya kan? Maka berapa banyak pengulangannya ini? Ada sebanyak 10 kali. Ya. Nah, karena 10 kali, maka soal kita yang dari atas ini kita buat sama dengan berarti 11 pangkat 112 pangkat 113. Ini kita modkan dengan 10. Ini kita modkan dengan 100. 10 ini dasarkan ini. Yang 10 kali ini. Itu yang atasnya tadi. Nah, ini kita cari dulu. 112 mod 10. Berapa sisanya? 2. 2 pangkat 113 mod 10. Kemudian mod 100. Nah, ini kan 2 berarti. Kita cari lagi 2 itu. 2 itu adalah untuk mod 10, berapa pengulangan. Karena mod 10 kan 1 digit terakhir kalian lihat. Berarti 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16 6, 2 pangkat kembali ke 2. Berarti berapa pengulangannya? 4 ya. Maka soal ini berubah menjadi 11 pangkat 2 mod 10, kemudian 113 mod 4. Kemudian baru mod 100. Berarti yang kita cari yang mana? Yang paling atas dulu. 113 mod 4 berapa jadinya? Berapa sisanya? 1 ya. Kan yang cukup 2 digit terakhir saja. 13 bagi 4 berapa sisanya? 1. Maka jadinya adalah sama dengan 11 pangkat 2 pangkat 1. Ini mod 10 kan? Mod 10. Ini mod 100. Berarti 11 pangkat 2, maka kita dapatkan sama dengan 21. Karena yang dimintanya adalah di kedua, kan kalau 2 digit terakhir 21. Jadi kedua terakhir berapa?
yang diminta 2, bukan 21. Soalnya apa? Digit kedua dari belakang kan? 2 yang paling belakangnya 21 kan? Jadi kedua belakangnya mana? Tentu 2 kan? Paham ya? Itu tadi. Nah, dari mana datang mod 4 itu? Karena kalau 2 itu kita kali mod 10 kan pengulangnya setiap 4 kali kan? Ya, datang mod 4. Kenapa saya tambahkan mod 4 ya? Jadi cari dulu yang 134. 134 kan 1 jadinya. Nah, 2/1 mod 10 kan 2 juga. Oke, 1/2 mod 1 kan jadinya 21 kan. Tapi karena soal kita itu yang mintanya adalah digit kedua dari belakang, maka adalah bilang 2 aja kita ambil, bukan 21. Pak, masuk dari mod terus ada mod lagi itu gimana? Ya berarti kita selesaikan mod yang paling atas dulu. Itu pangkat yang atas. Tadi dasar kita yang apa namanya, yang sama dengan keempat dari bawah, paham ya? Sampai sama dengan keempat dari bawah, yang ini. Paham ya? Oke. Yang sama dengan keempat dari bawah. 11 pangkat 2 pangkat 113 mod 10. Tahu itu kan? Tangannya? Tahu, tapi kenapa kita carinya yang 112 dulu Pak? Yang di mod yang 10. Ya, kan untuk pangkat contoh seperti ini. 2 pangkat 2 pangkat 3. Mana dicari dulu? Kan pangkatnya itu dicari kan? 2 pangkat 3 dulu. Misalkan saya mencari seperti ini. Mana yang mau dicari dulu? 2 pangkat 5 pangkat 2 misalkan. Mana dicari? Apakah 2 pangkat 5 dahulu? Kan tidak. Kan 5 pangkat 2 dahulu. Kalau ada pangkatnya lagi di sini, misalkan 1 saya, maka 2 pangkat 1 dulu cari. Didapat baru 5 pangkat hasil yang 2 pangkat 1 tadi. Setelah itu baru 2 seperti itu. Nah, ini juga sama kan? Kan ini kan kita cari. Ini kan masih belum selesai kita. Kita akan mencari soal baru ini. 2 pangkat 113 mod 10 ini kita biarkan. Tentu saja kan karena ini adalah kelipatan 10, cukup kita cari dah 1 di terakhir dari 2 kelipatan 2 ini. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16 6. 2 pangkat 5 2 lagi. Akhirnya kita tahu bahwasanya kalau mod 10 itu setelah berapa dia akan ini, kan setelah 4 kali. Maka yang 118 tambahkan dengan ini. 2 pangkat 113 mod 4 mod 10 mod ini. Berarti kalau betul saya sederhanakan, saya sederhanakan dulu. Maka dapat 1 kan? Di 2 pangkat 1 kan 2. 2 mana kan 2. Maka ini jadinya adalah 11 pangkat 2. Maka dapatlah hasilnya. Di sini adalah kita dapatkan adalah 21 ya. Tapi karena yang diminta digit kedua dari belakang, maka adalah 2. Ya. Kalau 2 digit terakhir baru dinyatakan 21. Pak, berarti untuk mencari modnya mulai dari yang paling bawah dulu dong. Mencari modnya ya, tapi menyederhanakan yang atas. Kan udah sederhana baru saya itu. Atas dulu. Ya sama yang pangkat itu. Saya punya 2 pangkat 5, pangkat 2, pangkat 1. Mana saya cari dulu? Kan 2 pangkat 1. 22, berarti 5 pangkat 2, 25. Berarti 2 pangkat 25. Kan seperti itu. Jangan buat 2 pangkat 5 dahulu. 2 pangkat 5 berarti berapa? 32 pangkat 3, pangkat 2. Beda hasilnya kan? Ya, paham ya? Tapi kalau saya punya seperti ini, sekarang saya punya A tambah B kali C. Mana dahulu di sini? B kali C dahulu. Kecuali dikurung seperti ini, baru A tambah B dahulu. Ya. Kalau yang seperti tadi, yang seperti ini, berarti B kali C dahulu, baru tambahkan dengan A. Ya. Tapi kalau dikurung, misalkan dikurung seperti ini, baru kita harus A tambah B dulu, baru kalikan dengan C. Ya. Baik. Maka hierarki untuk operasi penjumlahan dan perkalian, maka yang dahulu itu adalah saya masih ingat yang di ini oleh guru matematik saya di SD dulu, Pakabataku gitu. Pakabataku, pangkat kali bagi tambah kurang. Ya. Nah, jadi artinya kalau seandainya kita ada operasi tambah, contohnya ini, tambah dengan kali tadi. Kali dengan tambah, kalau urutan tadi kan pangkat kali bagi tambah, berarti tidak ada 2 tingkat tambahnya di bawah, maka kita kalikan dahulu. Baik, ya. Bisa hapus. Misalkan kalau mau dipoto ini, dipoto. Oke. Kita lanjut lagi.
Baik. Kita lihat soal selanjutnya. Nah, ini SK 2017 nomor 10. Bisa pindahkan. Ambil yang bagian ini aja. Ya. Kemudian saya ambil lagi bagian yang ini supaya memudahkan. Ya. Nah, yang ini. Besar. Nah, lihat sekarang. Berarti berdasarkan pola ini yang Anda cari apa? Yang cari berapa banyaknya pengelompokannya. Bagaimana cara kita mencarinya? Cara kita mencarinya adalah saya buat seperti ini. Pertama saya mulai dari 0. Kemana saya bergerak? Ke 1, 2. Sebenarnya saya bergerak ya? Dan seterusnya. Seperti itu. Berarti Anda perhatikan. Ternyata pengulangannya berapa ini? Pengulangannya berapa? Ada 4. Artinya, kelompok yang pertama adalah semua yang warna merah saya ambil di sini. Ini kelompoknya. Artinya, kalau saya bagi 4, sisanya 0. Ya, 0 bagi 4 sisa 0, 4 bagi 4 0, 8 bagi 4 0, dan seterusnya. 20 bagi 4. Kelompok yang kedua adalah yang ini. Dan seterusnya. Ya, artinya bagi 4 sisa 1. Kelompok selanjutnya adalah si bagi 4 sisanya 2. Yang ini. Oke. Yang ini. Kemudian yang terakhir adalah kelompok, kalau kita bagi 4, sisanya 3. Ya, kelihatan sekarang ya? 4 kelompok. Ini sampai dibedakan warnanya. Ya, dan warna merah, warna hijau, warna biru, warna hitam. Ya, atau mungkin yang ini, yang warna hitam ini saya ganti dengan warna kuning aja. Warna kuning. Ya. Berarti yang ini. Oke. Nah, sekarang kan N ini. Input kita kan N. N kita 2017. Ini kan N sama dengan 0 sama 1. Nah, sekarang kita lihat. Saya buat seperti ini. N, kalau N mod kita bagi 4, berapa sisanya? Sama dengan, nah kita lihat. Kalau sisanya sama dengan 0, ini sisanya sama dengan 0, kita akan mencari berapa nilai X-nya, berapa nilai Y. Kan koordinat yang dicari. Ya, berapa nilai Y-nya. Perhatikan. 0, berarti 0 di sini kan? 0, 4, 8, dan 12. Kalau saya bagi, berarti 0 mod 4, atau 8 mod 4, atau 4 mod 4, kan 0 nih jadinya. Berapa X-nya? Nah, lihat. X-nya 0. Y-nya 0. Saya belum bisa menyimpulkan bagaimana nilai X dan Y-nya. Coba ambil 4. 4, 2. Kalau 8, 4. Berarti apa hubungan 4 ini dengan ini? Dengan X-nya? Separuhnya kan? Separuhnya. Maka X-nya itu sama dengan N. Ini adalah N div 2. Ya. Coba. Yang kalau N dibagi 4 hasilnya 0 kan ini. 0, 4, 8. Berarti berapa X-nya? 8 div 2. 8 div 2 kan sama dengan 4 ya. 12 div 2 sama dengan 6. 4 div 2 sama dengan 2. Kan separuhnya. Bagaimana dengan Y-nya? Kalau 0, 0. Kalau 4, 2. Sama ya. Berarti N div 2 juga. Ya. Nah, sekarang. Kalau nilainya 1 sekarang. Ini sama dengan 1 sekarang. Ya. Kita lihat lagi. Berapa X-nya? Berapa Y-nya? Perhatikan. Yang 1 kan ini. X-nya 1. Kalau dia 5, X-nya 3.
kalau dia 9, N-nya 5. Berarti separohnya tambah 1 ya. Ya, berarti N-nya itu adalah N tim div 2 tambah 1. Berarti yang jalankan ini dulu, baru tambahkan 1. Jangan 2 tambah 1 dulu ya, kemarin ya. Kita lihat kan, nggak boleh belakang itu tidak dulu kan ya. Bagaimana dengan Y-nya? Y-nya sama juga kan, ini 1. Ini kalau 4, separohnya plus 1, 3. Berarti sama juga. N div 2 tambahkan dengan 1. Sekarang bagaimana kalau 2? Berapa X-nya? Berapa Y-nya? Coba kalau 2 berarti yang ini. X-nya 2. Kalau 6, 4. Berarti separohnya tambah 1 ya. Berarti X-nya adalah N div 2 tambahkan 1. Y-nya bagaimana? Kalau dia 2, 0. Kalau dia 6, 2. Berarti separohnya kurang 1 kan? Berarti Y-nya itu adalah N div 2 kita kurangi dengan 1. Sekarang yang 3. Kalau nilainya 3. Kalau 3 berarti tinggal kita dapatkan adalah yang ini kan? Yang warna kuning ya. Berarti kalau 3 X-nya 3. Kalau 3 tadi. Berarti separohnya kan div-nya 1 ya. 3 div 2 itu kan 1. 1 tambah 2. Kita tambahkan 2 ini. X-nya sama dengan N div 2 ditambahkan dengan 2. Contohnya kita punya yang berapa ini? 14 ya, 13. Ini 14 kan? 14 kita bagi 3, bagi 2 berapa hasilnya? Bagi 2. 14 bagi 2, 7. N div 2, kemudian kita tambahkan dengan, berarti sama ya, 7 depannya, N div 2. Saya salahin. N div 2 harusnya. Coba kalau dia 3 div 2, berarti ini kan 2, 3, ini maaf 5 maksud saya salah, dia kan ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang kalau yang 3 ini 3 ini jadinya adalah ini 11, maaf saya salah tadi, ini 11 ya, 11 dibagi 2 berapa jadinya? 5. Apa tambahkan dengan dia 7 kan, tambah 2 kan benar tambah 2 ya. Ya, coba yang ini adalah 3 div 2, 1 tambah 2, 3. Sementara yang Y-nya lagi, yang Y-nya berarti yang ini. Berarti kalau 4, kalau dia 3 tadi adalah 1. Ini N div 2. Jadi, nah soal kita berapa? N kita itu sama dengan 2017. N 2017 mod 4 berapa jadinya? 17 dibagi 4, sisanya adalah 1. Ya, jadi sama dengan 1. Dengan 1 berarti X-nya berapa? Jadi kita dapatkan adalah X-nya itu sama dengan 2017, sisinya ini diambil ya, div 2 tambah 1. Berarti sama dengan 2000, berarti 1000, ini 16, 1008, 1009. Sementara Y-nya juga sama ya, 2000 kan ini juga sama ya, 2017 div, ini div 2, tinggal div-nya 2 aja. Jadi div 2 tambah 1, ini juga div 2 tambah 1 sama dengan 1009. Dengan demikian kita dapatkanlah koordinatnya adalah 1009,1009. Jawabannya adalah yang mana dari sini? 1009. Jawabannya adalah yang E ya. 1009. Ini jawaban. Baik, seperti itu yang kita lihat. Bagaimana kita merancang dari rumus. Nah, ini bisa kita buat program komputernya. Ya, siapa program komputernya ini? Coba. Saya gunakan yang kemarin itu adalah kode blok.
ambil ya. Nah, kemudian mungkin saya ambil adalah saya hapus. Baik. Misalkan saya ambil adalah in, kemudian yang kita ambil adalah misalkan saya buatnya namanya koordinat. Koordinat berarti yang kita input tadi adalah integer n. N ya. Kemudian isinya kita lihat. Enter nih. Nah, baru di sisi bergerak. Tadi adalah if dalam kurung n kita bagi dengan 4, sisanya mod 4 n mod 4 ya, sama dengan 0. Nah, kalau ini benar maka kita cetak apa? Kita cetak di sini adalah cout x sama dengan integer. Terus saya buat ya di atasnya integer x, y. Nah, kalau n sama dengan, kalau n mod 4 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan apa? X-nya saya isi sama dengan n div m div 4, m bagi, div-nya kita ganti dengan bagi di sini, n div 4 ya, n div 2 salah, n div 2, kemudian y-nya menjadi y-nya sama dengan n div 2 juga ya, div 2 juga, sorry, bagi ini n div 2 titik koma. Titik koma. Nah, jika tidak else, nah sebut lagi else di sini. Else jika tidak, kemudian saya kurung. Saya kurung ini. Kalau tidak, nah berarti saya masukkan di dalamnya. Saya buat if lagi. C di sini. Saya masukkan lagi di sini. Ya. If n mod 4 sama dengan 1, kalau 1 ya. Kalau 1 apa tadi? Tambah 1 ya. X-nya tambah 1. Y-nya juga tambah 1. Kalau tidak, ini saya buat lagi else-nya. Ya, berarti ini kepunyaannya. Else-nya seperti di sini, di luarnya. Ya, else. Ya, saya kurung lagi. Saya enter. Kemudian saya kurung lagi, masukkan ke dalam ini. Oke, saya buat ambil lagi yang if-nya ini. Ctrl C, saya pindah ke sini. Nah, tadi sama dengan 2 lagi ya. Sama dengan 2 nih. Terus sama dengan 2 tadi apa jadinya? 2 tambah 1 kurang 1. Tambah 1 kurang 1. Ini saya buat kurang 1. Nah, S. Kurang 1. Nah, kalau tidak, ini else lagi. Saya buat lagi else di sini. Kalau tidak, nanti N. Ya. Enter. Sekarang yang 3 lagi ya. Kalau 3, langsung aja kan nggak ada pilihan lain. Langsung aja saya ambil ini. X sama dengan C. X sama dengan tambah 2. Ini tambah 2. Ini adalah ada ya. Ini berarti tadi 2 kan, ini yang 3. Selain itu kan 3 aja. Nah, baru di sini adalah saya cetak.
Ini saya cetak, cout, berarti koordinatnya itu adalah saya buat kurung dulu, kemudian ini, kemudian saya ambil X, sapit ya, apostrophe, kurung, kemudian ini apostrophe, saya buat koma di dalamnya, kemudian saya buat adalah Y, kemudian apostrophe, tutup. Ini kita buat dulu tanda kecilnya, baru selesai. Oke. Nah, saya panggil sini adalah koordinat dari berapa? 2017 ya. Koma. Panggil ini. Jalankan. Yang benar. Baris 12. Yang ini else if ini maka ini. Hurufnya ini gambaran yang jadi masalah. Kalau yang ini, kalau tidak kita ambil yang ini, benar. Yang F-nya ini benar. Kemudian ini ASC. Kalau yang ini harusnya ini. If kan N4 sama dengan 2. Mana 3-nya nggak perlu. Karena ini kan selain ini. Coba kita dekatkan ya. Ini benar ya. Kita masuk ke dalam sekarang. Coba bisa kita lihat. Kalau tidak, maka mulai dari awal itu sampai dengan harusnya dalam nih. Pindahkan ini os. Yang os ini harusnya paling yang terakhir. Coba jalankan dulu. Ya, 1909, benar ya? Coba masuk yang lain. Kita ambil sekarang 2000. Saya ganti ini dengan 2025. 2025 kalau kita bagi dengan 4, berapa sisanya? 1 juga ya. Sama. Jadi jadinya ada separuh dari ini, 2025 mod 2. 2013 kan jadinya. Coba saya ganti ini dengan 2024. 2024. Jadinya berapa? 1012. Karena kalau 4 tadi saya lihat kalau sisanya sama dengan 4 kan 0 jadinya. 0 kan bagi 2 semuanya. Kalau ini terbakar 1 kan? Kalau dia 1 dan seterusnya. Ya. Jadi bentuk ini bisa juga kita buat ke bentuk programnya ya, jadi sehingga kalau saya pindahkan bentuk programnya tadi, coba saya pindahkan ke sini sambil di ini saya namakan koordinatnya.
mulai dari baris ketiga ini. Baris ketiga saya ambil sampai baris ke-13. Sama saja. Dan 13 sampai 14 sampai seterusnya. Jam ini. Kecil. Kecil lagi ini. Ini saya geser dulu ke kiri ya. Ini saya geser. Hapus. Kemudian program ini yang kita tinggal nanti di balik sini ya program utamanya ya, cuman panggilnya aja tinggal ini inmain koordinat 2024 kan ini program utamanya ini dipanggil. Saya pindahkan satu lagi. Baris 25 ini. Itu di atasnya sekarang ya? Ya, 25 nya. Ini dia. Oke, silakan. Kan ada itu 324 nya kosong maksudnya saya ambil. Tapi yang 1-2 nya kan tinggal include dia, include sama using yang space yang 1-2 nya. Include sama using yang space. Jadi tadi kita lihat kalau n di bagian 4 sama dengan 0, akhirnya n per 2 ya. Kalau tidak, cek lagi n di bagian 4 sama dengan 1. Kalau tidak juga n dengan 4 bagi 2. Kalau tidak, kalau pakai if kan satu kemungkinan lagi. Kalau pakai if langsungnya harus pakai if. Nah baru kita cetak nilai tengah kurung, nilai x, nilai y, dan tengah kurung. Yang di belakangnya itu ada tengah kurung setengah kurung. Baik, kita lihat lagi.
Sekarang kita lihat jam ini. Saya pindahkan ke yang tadi. Kecil. Bisa baca ya. Perhatikan dari bentuk ini. Kita baca soalnya. Pak Dendrak sedang bermain dengan sebuah barisan bilangan. Pada awalnya barisan tersebut hanya berisi angka 1. Lalu selama n kurang 1 langkah, Pak Dendrak akan membuat barisan baru yang diawali oleh barisan sebelumnya. Bilang positif minimum yang belum pernah Pak Dendrak pakai, ya, dan diakhiri oleh barisan sebelumnya lagi. Contoh, kalau n sama dengan 2, maka barisan tersebut adalah 1, 2, 1. Sebelumnya kan 1. 1, 2, kita lagi sebelumnya itu 1, 2, 1. Kalau yang 3 adalah 1, 2, 1, 3, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah berapa yang sekarang berada di indeks ke K, ya. Barisan tersebut dimulai dari indeks ke 1. Maka ia bertanya pada kalian, berapakah bilangan dengan indeks ke 30 jika n-nya sama dengan 15. Ya, berarti kita formulasikan dulu. Yang pertama n-nya, yang kedua bentuk barisannya, yang ketiga jumlah anggotanya. Ya, sekarang kita lihat dulu n. Jadi saya buat di sini. Yang pertama adalah n-nya, yang kedua barisannya, kemudian banyak anggota. Nah, coba kita lihat satu persatu. Yes. Ini. Pertama, saya misalkan n-nya 1. N-nya 1. Maka barisannya bentuknya apa? Dimulai dari 1 dan selesai. Berapa banyak anggotanya? 1. Sekarang kalau n-nya 2. Ingat tadi? Maksudnya baru di awal barisan sebelumnya. Apa barisan sebelumnya ini? 1 kan? 1, kemudian bilang sekarang, kemudian baru 1 lagi, barisan sebelumnya lagi. Maka jumlahnya adalah 3. Sekarang kalau 3, maka Anda lihat barisan sebelumnya 1, 2, 1. Bilangan sekarang n-nya 3. Barisan sebelumnya 1, 2, 1. Maka berapa banyaknya? 8. 7. 7 ya, 7. Sekarang kalau 4. Berarti Anda lihat. Kita sudah dapat pola sekarang. Kalau seandainya kalau dia n-nya 3, tadi berapa banyak anggotanya? 7. Ya. Mulai keempat dan seterusnya ke bawah itu 7 anggota pertamanya sama dengan isi barisan ketiga. Ya. Atau saya buat sederhana, yang 2. Yang 2 itu berapa banyak anggotanya? 3. Mulai dari yang 2 itu, n sama dengan 2 itu, sampai berapapun ke bawahnya itu, 3 suku pertamanya pasti sama. Benar nggak? Ya? Benar ya? Berarti pada saat saya 4 ini, 4 itu berapa suku sebelumnya itu banyaknya? 7. Berarti 7 suku pertama itu pasti isinya sama dengan isi ya barisan 3 itu. Ya, kalau saya jalankan ini, apa isinya sekarang? Saya buatlah 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, baru 4. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1. Berarti kita dapatkan ini kan? Berarti 15. Iya. Yang diminta nanti berapa ini? Yang dimintanya suku ke berapa? Ke 30. Berapapun n-nya nanti kan? Nah, berarti sekarang
Ini baru 15. Sekarang yang ke-5. Ke-5 ini pasti 15 suku pertamanya sama dengan baris keempat tadi. Benar ya? Ya. Maka ini saya buat seperti ini. Artinya yang tadi suku yang keempat tadi. Ini baru 5 di sini. Ini suku keempat nih. Yang di atas ini. Benar ya? Berapa jumlahnya ini? 31. Ya. Berarti apa? Mulai ke-6, ke-7, sampai seterusnya ke berapa yang ditanyakan ini? Ke indeks 30 ini. Ke 15. Ya, N sama dengan 15. Ya. Suku ke-30-nya berapa? Pasti sama dengan suku ke-30, kan udah 31 ini. Sama suku ke-30 dari 5. Berapa suku ke-30 kan berperulangan dari ini. Tambahkan 5 di tengahnya kan. Maka dapatnya adalah 2 ini. Ya. Paham ya? Nah, jadi seperti itu yang kita lihat. Saya ulang lagi. Contohnya sekarang saya mulai di 2 itu. Mulai berapa banyak suku di 2 itu? 3. Berarti 3 suku pertama, berapapun balasnya sampai ke bawah itu, pasti sama dengan suku yang di 2 itu. 1, 2, 1 semuanya kan? Ya. Anda lihat, 1, 2, 1, 1, 2, 1, ini 5, sudah 1, 2, 1. Pada saat saya berada di tempat, maka dari sebelumnya 7, banyak sukunya. Berarti mulai dari baris ketiga itu, maka 7 suku pertamanya itu pasti sama dengan baris ketiga. Berapapun ke bawahnya. Karena diminta itu suku yang keberapa tadi? Yang ke-30, maka kita cukup sampai 31 aja. Ya, benar ya? 31 ini kan berarti ini semua akan kita ambil. Ya, ada 15. Tambahkan di belakangnya kan 15 juga. Berarti yang di belakang ini kan sama juga dengan ini. Kalau yang 30 maka ini adalah hanya 2 jadi. Yang ke-30, 31-nya bersatu. Berapa perempuan sama? Ini diminta yang ke-15. Yang ke-15 dan yang ke-30 ya. Ini barisan ke-15. Kemudian sukunya seolah sini adalah suku yang ke-30. Ini yang ke-30 ya. Maka jawaban kita adalah bilangannya itu adalah 2. Ini 2 jawabannya. Ya, ini suku yang ke-30 tadi. Ini kan suku pertama semuanya pasti 1 semua nih kan. 3 suku pertama pasti 1, 2, 1 semua ini. 7 suku pertama sama dengan 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1. 30 suku pertama sama dengan suku kelima ini yang satunya tidak kita masukkan. Seperti dengan 2. Ini suku 30 berapa? Kan 2 jadi. Ya. Nah, kalau dimintanya suku ke 100, kita belum bisa berhenti di sini. Kita lanjutkan lagi kan? Kan ini baru 31 suku. Yang kalau 6 itu berapa nih? Berarti ini kita dapatkan berapa? Nilainya ini sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 1 kan 1 ini. 2 pangkat N, 2 pangkat 1 kurang 1. Ini adalah 2 pangkat 2 kurang 1. 2 pangkat 3 kurang 1. 2 pangkat 4 kurang 1. 2 pangkat 5 kurang 1. Pada saat ini berarti 63 kan? 63. Kemudian setelah itu baru, jadi rumusnya apa ini? Kita dapatkan 2 pangkat N kurang 1. Jadi kita berapa banyak suku untuk N-nya sama dengan 1? 1 kan? Itu 2 pangkat N kurang 1. Di banyak suku pada barisan N-nya untuk N-nya sama dengan berapa gitu ya? Di 2 pangkat N kurang 1. Baik, ini yang kita dapatkan sehingga untuk kasus kalian ditanyakan adalah 15 dan 30 pasti isinya akan sama dengan suku kelima itu. Yang artinya suku yang ke-30 dari suku kelima. Karena dia berada di situ. Jawabannya adalah 2. Baik. Ya. Ini Pak, kenapa jawabannya 2 bukan 1? Kalau 1 berapa semuanya? 31 kan? Kan 31 untuk semuanya.
Contohnya tadi yang saya buat dari sini 15. Ini 15 enggak? Kan 31. Ya, kan berarti ini satu ini kita buang gitu. Ya isi yang itu kan yang semua kan. Maka yang satunya semua buang. Kalau yang satu paling kanan itu yang ke-31 kan 31 semuanya. Makanya 32 kan. Kalau tanyakan yang ke-29 berapa? 1. 29 1. Ya, kalau yang ditanyakan misalkan yang suku yang ke berapa? Suku ke 14. Cukup kita sampai dengan 4 itu aja. 14, maka itu kan 15, berarti 2 jawabannya yang suku ke 14. Kita berada di sini ya. Kalau suku 14 mungkin ini kan semua 215 semua. Yang buat orang 1 ada 15. Paham ya? Tadi dia 31 semuanya. Ya. Ini 15 tambah 5 tambah 15 sama 1 tambah ini tadi kan kita peroleh ini adalah ini 15 ditambahkan 1 ditambahkan dengan 15 kan? Maka jadinya 31 itu. Dengan jumlahnya ini tadi 15. Baik. Oke. Kita lanjut lagi. Dari foto ya. Nah, sekarang yang nomor 17. Nomor 17 ini ini berapa jawaban? Saya matiin sedikit bisa supaya dapat. Ini pengalaman untuk membuat web ini jadi server. Baik, sekarang yang ini. Kuat ingin mengikuti Olimpiade Sains bebek nasional basket. Lihat ada banyak sekali. Kuncinya siapa? Dia mulai dari kota K1 dan berakhir kembali ke kota dari X1. Yang minta berapakah biaya minimum yang dibayar jika Quack ingin mengunjungi semua kota yang ada. Kapan dibayar minimum? Minimum itu apabila I tambah J mod 11, yaitu yang biayanya adalah I tambah J mod 11. Kita cari yang minimum. Apa angka yang saya buat di sini? Berarti yang saya buat di sini adalah saya buat kotanya sebagai indeks dari 1 sampai dengan 10. Kota pertama 1, 2 sampai dengan 10. Nah, 10. Sekarang saya berada di kota pertama. Kota 1. Ya. Kalau kita berada di kota 1, kemana kita pergi supaya modnya paling mod 11-nya kecil? Tentunya ke 10 kan? Ya. Ke 10 jumlahnya ingat yang ini. I tambah J mod 11. 1 tambah 10, 11. 11 mod 11 kan 0 gitu ya. Kan minimum itu. Kita saran seperti itu. Jadi saya dari 1 ini, saya pergi ke maka 1 tambah 10, 11. Mod 11 berapa nilainya? 0. Itu dulu. Nanti kita jumlahkan semuanya. Sekarang dari 10 saya kemana supaya dia kecil? Kemana saya harus pergi? Supaya dia kecil. Maka kalau ketiga 2, kalau kedua 1. Ini saya kesini kan? Ya, maka dari 10 itu tadi dari 1 ke 10, kan dari 10 ke 2. Ya, ini berarti 2 tambah 10, 12. 12 mod 11, 1. Sekarang dari 2 ini saya kemana lagi? 0 lagi kan? 11 jumlahnya kan? Dari 9 saya pergi ke ketiga. 1 lagi.
Dari 3 saya pergi ke 8. 0 lagi. Dari 8 saya pergi ke 4. 1 lagi. Dari 4 saya pergi ke 7. 0 lagi. Dari 7 saya pergi ke 5. 1 lagi. Dari 5 saya pergi ke 6. 0. Dari 6 saya pergi ke 1. Kan terakhir di sini. Berapa jadinya? 1 tambah 6 berarti dapatnya berapa? Dapatnya 7 ya. 7 mod 11. 7. Ya. Nah, sekarang kita jumlahkan ini. 7 ini di atas 0 semua ya. Ini satunya ada berapa? 1 2 3 4. Berarti dapatnya adalah 7 tambah 4. Ya. 7 tambah 4 sama dengan 11 jawabannya. Ini benar ya? 7 1 2 3 4 ya. Jawabannya 11. Jadi kita lihat pola di pikiran kita, modulonya itu kan ingat dia biaya perjalanan itu berarti di perjalanan dari 1 ke 10 maka biayanya berapa? 1 tambah 10 kan itu. Supaya minimum kan mod 11 nya minimum kan? Sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Kita dapat nilainya satu lagi ya. Satu lagi. Nanti kalau ada ininya setelah habis lebaran kan grup ada. Sekanya kapan mau pelatihan lagi kalau pas ditawarkan waktu saya kosong saat itu kita habis saat itu. Baik, kita lihat lagi satu lagi. Ini sudah ya. 18 sudah ya. Nah, sekarang nomor 19 belum ya? 19. Saya pindah dulu. Di nomor yang ini 2 19. Baik, sekarang yang ini ya, 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 sampai kita jumlahkan 100 pangkat 3 mod 7 ya, bagian itu adalah berapa? Saya buat satu sulang. Berarti 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3, saya ini aja, saya ambil aja ini. Setelah itu berapa? 7 pangkat 3 ke dia. Saya tambahkan dengan 8 pangkat 3 tambah 9 pangkat 3 tambahkan berarti 14 pangkat 3 kan? Kelipatan dari 7 itu. Yang mulai dari 13. Ini 13 pangkat 3 sampai dengan 21 pangkat 3. Nah, ini saya anggap ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, kalau saya teruskan ini, tambahkan dengan ini. Coba yang paling tinggi berapa? Coba yang 100-nya 100 kan? 100 kita bagi dengan 7. Berapa? Bagi 7. 14. 14 dari 7? 14 dari 7? 98. Nah, berarti tertinggi ini adalah ini 98 kuadrat. Ini
Berarti kalau kita kurangkan 7 nih, jadi berapa? 92 ya. Ya, ini tambahkan dengan 92 kuadrat, tambahkan seterusnya. Ini kelompok ke berapa? Kelompok ke-14 kan? Benar ya? Ini kelompok ke-14. Jadi populasi adalah kelompok yang 810. Tambahkan yang belum ada itu berapa? Tambahkan dengan 99 kuadrat, tambahkan dengan 100 pangkat 3 ya, maaf. Pangkat 3 ini, pangkat 3 ya. Nah, semuanya ini dimodkan dengan 7. Kebenar ya? Berarti sama dengan saya kurung. Ini kalau saya modkan 7 kan sama artinya dengan 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 sampai dengan 7 pangkat 3. Ya. Kemudian saya tambahkan lagi dengan ini yang kelompok kedua lagi. Kelompok kedua ini 8 itu sebagai 7 berapa sisanya? 1 pangkat 3, 2 pangkat 3 sampai dengan 7 pangkat 3 ya. 14 ini nanti 7 pangkat 7 itu 0, maaf saya salah. Maaf saya ini dulu. Berarti sampai dengan 7 pangkat 3, berarti ini terakhirnya kan 6 pangkat 3 tambah 0 pangkat 3 ya. Yang 7 begitu kan 0. Benar ya? Kelompok yang kedua, ini kelompok yang kedua, ini berarti 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3, yang 13 kan 6 jadinya. 6 pangkat 3, 14, 0. Ya. Ini tadi, dan seterusnya, yang suku ke-14 tadi, sama juga kan? 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3, tambah 6 pangkat 3, tambahkan dengan 0 pangkat 3, ya. Baru ini saya tambahkan dengan 99 pangkat 3, 99 pangkat 3 kan sama juga dengan 1 pangkat 3 kan? 1 pangkat 3, ini adalah 2 pangkat 3. Ini saya kurung semua. Ini mod 7. Ini tadi adalah kelompok yang ke-1, kelompok yang kedua, kelompok yang ke-14. Ya kan kita kan 14 tadi ini. Berarti jadinya itu adalah kan 14 buah itu. Maka sama dengan proses sama dengan 14 kita kalikan dengan apa? 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, tambahkan sampai dengan 6 pangkat 3 ya. Yang 0 pangkat 3 kan nggak perlu kita tulis. Ya, baru tambahkan dengan 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3, ini baru dimodkan dengan 7. 14 kan habis bagi 7. Ya, sehingga jadinya apa? Jadinya adalah 0 kalikan dengan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, tambahkan dengan 6 pangkat 3, ya, kemudian ditambahkan dengan 1, tambahkan dengan 8, mod 7. Sehingga jadinya berapa? Ini kan 0 jadinya. Tinggal 1 tambah 8 aja. 9 mod 7. Maka dapatnya adalah 2. Saya. Ya. Jadi Anda dapatkan B jadinya. Ya. Baik, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin habis lebaran ya. Kalau seandainya ada sebelum lebaran dan masih sebelum dulu, nanti hubungannya saya kan nomor saya ada. Kalau waktu saya dengan itu bisa, ya. Baik, itu dulu mungkin untuk hari ini. Silakan dimatikan supaya ini enggak kan merekam kan. Di sini, pembuat di mana sih? Di mana matiin? Kamera. Kan direkam ini. Iya, oke.